Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini setelah kita takjil, tadi kita ikut jamaah Isya dan Taraweh, dan selanjutnya adalah Tadarus. Dan pada hari ini adalah kita berada di masjid apa mas? Izul Muttaqin. Izul Muttaqin di Sanggerit, Kecamatan Celuak, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan sebagai salam perkenalan kita, salam S3 ya mas? S3 pistol? Pistol. S3 Serbi Sugiharto. Mantap luar biasa. Monggo panjenengan memperkenalkan diri, nama, status, pekerjaan dan di sini sebagai apa? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadratul muhtaramin yang kami hormati Bapak Sugiharto nggih. Nggih, nama saya, nama panjangnya Pak ya. Ismi Towil ini, Ismi Towil ya. Ismi Towil panjang. Dengan YouTube channelnya? YouTube saya bisa di-subscribe and like Brigadir Muhammad Soleh KA. Jangan lupa. Saling goblok. Polisi rek. Aja main-main lho ya. Nama saya Muhammad Soleh Khairul Anwar. Ismul laqab saya biasa dipanggil kalau di sini Wawan. Nah, kalau di Semarang kadang Soleh. Ya, di lingkup asrama saya. Dimana, Mas? Saya di Akademi Kepolisian. Akpol. Saya ngelatih Taruna Akpol. Jadi pelatihnya saya. Saya di sana kalau di kampus saya alhamdulillah S2 di Unwahas, Pendidikan Agama Islam. Jadi di sana biasanya dipanggil Anwar. Bukan kalau undercover saya di YouTube mungkin Anton Abdillah. Iya banyak Pak. Kira mangicek single lah Mas. Gawat dulur keloro, bisa single juga. Ada saya dua-duanya single loh. Boleh juga ya? Boleh semuanya sekeluarga. Kontak-kontak nanti. Mas, mohon maaf malam ini kami secara tidak sengaja tadi kita safari Ramadan. Alhamdulillah. Kita sudah mulai dari tadi pertama dari Mojo, ke Nyablak. Kita juga mampir ke Ngawen tadi untuk berbagai mohon maaf ya, zakat fitrah. Alhamdulillah. Insyaallah ke sini. Mas, masjid ini panjenengan sebagai apa? Pengurus? Enggak. Kalau saya pemuda. Jadi pengurusnya itu di sini kan ada bapak saya, alhamdulillah memang dulu dari cikal bakal yang punya tanah wakaf di sini dari mbah saya. Namanya mbah saya kemana saya lupa, Mbah Suratno namanya. Mbah Suratno yang punya wakaf ini. Ada Al-Fatihah lah. Alhamdulillah terus Mbah Suratno, kemudian punya anak pertama itu bapak saya Pak Sumarno, yang kedua itu Bu Makjah yang di sini, yang ketiga itu yang imami tadi. Yang imami tadi itu berarti Pak Le ya? Pak Le, anak nomor ketiga berarti, nomor ketiga Le Fauzi namanya. Jadi beliau ngendikan kalau beliau orang sakit siapa yang sakit? Itu betul, itu kalau itu yang suaminya yang nomor 2, suaminya Makjah itu. Tadi kan yang sakit ya? Kalau yang imam tadi, imam itu anak yang ketiga. Saya mau pulang ada yang sakit mau. Istrinya tuh sakit nih. Mas, masjid panjenengan kegiatan Ramadan, menyambut Ramadan. Apa saja Mas? Baik untuk anak-anak, untuk ibu-ibu atau untuk muslimat fatayar atau ansor. Biasanya kalau di sini itu di hari Kamis. Dari Kamis itu ibu-ibu melaksanakan pengajian, bisa nanti diisi kitab kuning bapak saya Pak Sumarno. Terus nanti dari Jumat bisa nanti ada tahlil juga, nanti ada selapanan. Kalau ada setiap bulan ada sewelasan juga, jadi setiap malam Jumat. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sore kayak gini ya memasuki buka puasa, ya nanti diisi kitab kuning. Tadi saya juga ngisi kitab Fathul Qorib, jadi pengajian sore. Masya Allah. Ini rutin ya setiap tahun seperti ini. Untuk setiap tahun seperti ini, untuk yang setiap Ramadan. Tapi untuk harian juga sama Pak. Kita diisi terus kayak sebelum Jumatan itu pasti bapak mengisi dulu tahlilan bersama, pengajian dulu. Pengajian sedikit lah. Istilah tahlil lah Pak ya. Tahlil di sini nanti baru lanjut untuk pelaksanaan sholat Jumat. Sebenarnya di Sanggerit ini menurut saya mohon maaf tidak terlalu besar kayaknya. Dengan masyarakat yang simpel. Tapi tak lihat tadi nyaris 75% loh kuncinya penuh. Alhamdulillah. Seperti itu. Mungkin ada selain itu, mungkin apakah dekat pondok pesantren ini? Kebetulan kan Pak, di sini tidak ada pesantren. Kebetulan tidak ada pondok pesantren di sini. Memang kegiatan digerakkan oleh Pak dan sebagainya. Bapak dari desa mungkin ada apa supportnya atau? Kalau setahu saya Pak sebagai anak sih dari dulu memang cikal bakalnya kan mbah saya.
nggak mau kan keturunan ya meneruskan dari anaknya Pak Sumarno. Lah beliau berusaha merangkul ke semua masyarakat, jadi yang sana elemen masyarakat dari ujung sana lepasan di busur sana sampai ujung sana. Kalau Jumatan itu dirangkul semua, dia bergantian mengisi khotib, terus sebagai Bilal, Muroki, dari bergantian. Jadi setiap Jumat itu dipertemukan dalam satu majelis, terus di situ saling bergantian Pak. Jadi saling tidak ada acuh tak acuh, tapi saling menutupi ya. Alhamdulillah. Diwongke. Nah niku kadang menyon saya Pak, kadang itu ada tempat ada orang yang nyuwun sewu. Enggak niku lho maksudnya lah niku. Tetep mriki bapak kula berusaha lah. Mana-mana. Nggih ngoten nggih. Nggih. Ini satu-satunya masjid sini ya? Satu-satunya di masjid lepasan, desa lepasan Pak. Kalau di desa Geret kan besar ya Pak ya. Desa Geret Kepoh, Geret Lor. Nah 5 duku ada. Nggih pedukuhan lepasan sendiri Sumutakin ini. Nggih. Kalau mungkin untuk biasanya menjelang nanti, biasanya 20 hari ke atas kan ada mungkin ada tasbih, ada khatamul Quran juga, khotmil Quran ya, macam-macam ya. Apa mungkin ada tambahan atau apa yang belum terlaksana itu? Ya kalau setahu saya ya Pak ya, kalau di sini memang untuk khotmil Quran ada pasti ada. Cuman untuk yang salat tasbih di malam hari, kalau saya sendiri kayak lihat munfarid Pak, jadi masih sendiri-sendiri memang ya, belum berjamaah. Kalau di tempat saya, kalau di pondok saya dulu kan berjamaah Pak, jam 12 malam udah geduk, dung. Kalau di sini saya lihat masih munfarid Pak, sendiri-sendiri. Kalau untuk apa sahur, apakah anak-anak muda juga masih berkeliling dan sebagainya, apa cenderung silent? Silent Pak, di sini biasanya yang sering keluar nyun sewu nggih, sahur imsak bapak saya Pak. Bapak saya nggih jam 3 itu udah di sini, mungkin panjenengan kalau mriki wah udah sahur tasaharu Pak Sumarno nggih. Oh sampai sekarang ya? Sampai sekarang alhamdulillah. Dari zaman beliau muda sampai sekarang masih terus membangunkan istiqomah, membangunkan orang. Kon gegeri tiang supaya bangun ngoten lho Pak. Mas, ini kita lihat kan seorang polisi. Polisi tapi maca Qur'ane keren loh. Nggih, nyun saya Pak. Jadi di sana saya itu kebetulan di staf namanya staf Watpes, perawatan personil. Jadi di sana itu saya mengawaki orang-orang yang beragama Islam. Jadi 5 agama sih Pak sebenarnya saya awaki, tapi yang khusus saya pribadi, saya pengurus masjid di sana, pengurus yang beragama Islam. Jadi cuti, nikah, cerai di Akpol itu. Jadi kayak nikah itu saya senang Pak nikahkan orang. Tapi kalau cerai malah sedih. Jadi dengan cerai itu sedih banget ya. Tapi kalau nikah, enggak, saya kan khutbah nikah ada Pak. Jadi khutbah nikah supaya memang setiap ada pernikahan saya semuanya khutbah. Sampai setiap ada majelis apapun saya juga diundang. Oh, jadi ada orang kematian ya saya diundang, ngisi pengajian saya diundang, masjid saya ngurus. Meskipun saya tidak kemudian secara detail, tapi jadi kan gampangan Mas. Enteng nggih. Cara gampangane tampil. Jadi daripada orang sing anu usahaku gitu loh. Dan itu memang perlu. Pergerakan muda yang seperti itu perlu. Dengan berbagai macam bikin. Apalagi nun sewu sekarang kita prihatin lah, saya juga prihatin ada tidak hanya kepolisian, kementerian terkait juga beberapa masalah. Betul. Mudah-mudahan ini berhenti dan memang kita selaku anak-anak muda ini berkiprah yang lebih positif Mas. Nggih, pandungannya Pak semoga. Kalau untuk di Akpol kegiatannya apa Mas? Kalau poso sebenarnya Pak ya, kalau tahun kemarin tuh saya punya musola. Jadi semua 1 bulan full itu saya ngisi. Ya, jadi sana itu cuma 8 rakaat Pak. Jadi masjid ada 2, Masjid Al-Amin sama Asyuhada, satunya musola saya Nur Pratidina. Ya, yang dituakan saya muda tapi dituakan di sana Pak. Jadi di sana saya ngisi 1 bulan, bulan kemarin, tapi saya pikir nggak bisa pulang Pak. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan ke masyarakat ya, mohon sedekah dan infak kita datangkan untuk imam ya, untuk mengimami bergantian lah Pak di sana Pak. Jadi di sana nanti pelaksanaan 8 rakaat, setelah 8 rakaat sholat taraweh dilanjutkan ceramah kultum 7 menit, baru ditutup dengan taraweh. Setelah witir ya Pak ya. Setelah itu baru lanjut tadarus. Rutin. Masjid ya mesti ya. Apa musola masjid? Saya sendiri punya musola 1. Iya, di sana 2 masjid besar. 1 masjid dinas. Di komplek Akpol itu? Apa di asrama komplek Akpol. Di sana. Ada berapa toh? Ini bombong ada berapa personel saya? Banyak juga ya. Kalau di total semua 890 hampir 900 Pak. Jadi dari PNS ataupun dari kepolisian sendiri. Iya. Tapi kan setiap lebaran kan juga mudik atau kayak gini kan kosong juga. Kalau sekarang malah mereka di masjid sana Pak. Kalau biasanya nanti mungkin 3
Hamin 3 dari Idul Fitri ya, mungkin udah pulang. Kalau saya nggak bisa Pak, karena saya kan ngurus Idul Fitri sholatnya di sana, jadi nggak bisa pulang. 10 tahun Pak nggak pulang saya. Baru ini? Ya maksudnya ketika Idul Fitri Pak, gitu. sampai besok pensiun kalau nggak pindah, tetap di sana. Tapi ini Dilalai kan bisa pulang ya? Dalam rangka apa nih? Pamitan atau ada acara? Nah ini kan sebenarnya kayak ini, saya kan jadwal sudah atur Pak, 3 masjid. Jangan sampai saya kena di hari ini ya. Di Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Saya atur supaya saya bisa pulang Pak. Kemarin pun ditelepon, Mas, saya minta tolong ini, anak saya kan meninggal kemarin 40 hari tahlilan. Ngapunten Bang, nyuwun sewu mboten saged, kula wangsul 2 bulan dereng wangsul ya, dereng pulang lho. Nggih kula. Tapi nyonya di sini apa di Semarang? Nyonya di sini, nyonya di Semarang bareng sama saya. Kalau jauh-jauh saya nggak bisa Pak, karena Punya putra. udah punya satu. Kalau bisa bayar, nanti Nggih, malah 3 hari sekali saya Pak, rutin. Dan malah pusing kepala. 3 hari. Bisa hari sekali. Udah sehari sekali luar biasa ya Bang. Jamunya apa? Mas, jenengan berarti target selain itu. Dilalai kan adiknya juga akpol semua loh. Dua-duanya polisi Pak. Jadi dia anak bertiga. Semuanya Alhamdulillah, cowok semua. cowok semua berkat doanya orang tua Pak. Alhamdulillah. Dimudahkan dan Alhamdulillah. titip lah. Memang kita enggak semua profesi itu ada resiko. Leres Pak. Mudah-mudahan kita menjadi terbaik dalam bidang kita masing-masing. Mas, selaku jaringan juga tampil masjid di Akpol, selaku bapak polisi, juga mungkin selaku warga sini, mungkin ada kesan dan pesan yang disampaikan untuk generasi penerus terkait dengan ini Ramadan maupun langkah kita ke depan. Karena menurut saya sekarang ini Amin Sewu ya, banyak juga loh aliran-aliran yang macam-macam ini loh. Jadi kalau NU toh, NU ya? Iya, NU. Sih. Alhamdulillah, saya jalur berarti. Nyambung ya Pak? Enggak lah, Jadi begini, saya pribadi kemarin dipanggil di Jakarta Pak ya. Jadi kita dipertemukan, saya mewakili Akademi Kepolisian, namanya ada AMKI Pak. Di AMKI itu dari Sabang sampai Merauke ada semua. Dari Banda Aceh sampai Mamusa, Papua sana, datang semua, takmiran masjid setingkat kampus. Namanya AMKI, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Saya datang ke sana diwawancarai karena saya kan satu-satunya di anggota polisi yang berkiprah masuk ke dunia masjid Pak. Nah, maka mereka senang Pak. Nah, saya sampaikan juga kepada generasi muda ya, adik-adik saya masih kuliah ya mungkin ya. Ya kalau bisa pesan dari kiai saya dulu, saya mondok di Kudus Pak ya. Mbah Kiai Romli, Mbah Nur Huda menyampaikan panjenengan ada di polisi, kalau izin diri ngapunten kula badhe dados pendatar polisi kinten-kinten pareng mboten jenit yang santri kan kabeh sowan tanduk kalian Pak Yai. Ora apa-apa kowe dadi polisi ora apa-apa, tapi aja lali santri tetap santri kapanpun santri. Ngoten pesene Pak. Nggih, makanya generasi penerus ya usahakan ya jangan sampai tergoda dengan duniawi ya. Karena duniawi ada sebentar, pasti kita akan meninggal. Lihat teman kita, saudara kita, dekat kita banyak sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih diberikan kesempatan mumpung di bulan Ramadan ya, perbanyak ya sholatnya kita ya, perbaiki sholat kita ya Pak, karena sholat kita belum tentu diterima sama Allah ya Pak. Apalagi sholat sunnah ya Pak. Sholat sunnah kalau bisa muakkadah plus dengan jamaah. Ya kalau munfaridnya sendirian ganjaran cuma 1, apalagi tarawih berat pasti. Ya ikuti berjamaah ganjaran 27. Ya ditambah dengan qobliyah, ba'diyah, tahajud ya, witir ya, tahajud, kemudian sholat hajat mungkin terakhir duha ya. Terakhir juga Israq Pak, surat Isra. Itu penting karena surat Isra itu ba'da subuh, kalau kita nggak keluar dari masjid itu ganjarannya pengganti kita pergi ke haji. Penting sekali. Semangat ya anak muda ya, kita harus semangat berjuang untuk agama kita. Amin. Panjenengan juga pernah aktif nggak itu di Ansor, di Banser, di apa? Kalau di situ saya belum pernah. Kebetulan saya memang nasional saya Pak. Kalau dibahas salah ikhtilafil umatir rahmatalil aman, ikhtilaf perbedaan ya Pak. Di tempat saya ada 7 golongan Pak. Dengan nyun sewu kita sebutkan satu persatu ya. Boleh sebutkan? Boleh. Ya nyun sewu di sana tempat saya ada NU ya Pak, ada Muhammadiyah. Dulu ada namanya Mbah Sukino, MTA MTA, terus ada Salafi ada, ya Jaulah ada, ya terus LDII ada. Banyak. Tapi ya saya berusaha. Banyak pokoknya Salafi saya rangkul bagaimana supaya mereka itu menjadi satu kekuatan nasional gitu Pak. Meskipun seduluran baik wong Islam nggih. Islam siji karo siji kabeh. Tapi meskipun
kadang mereka mendebat apa gimana ya. Saya kalau mendebat kan wajar lah. Tapi kadang kalau saya yang debat mereka ya nggak berani juga. Kalau kan saya ada dasar Pak, pakai kitab saya. Oh kitabnya ini. Jadi wajar kalau ada demokratis. Semuanya tetap menghargai. Oh masing-masing itu punya pakem. Betul sekali nih. Terus dipaksa reng. Gitu. Tapi alhamdulillah sementara ini di sana masih NU Pak. Jadi 3 masjid ini saya rangkul terus untuk berusaha kita ya nasional lah, karena NU kan nasional Pak. Jadi mohon maaf aliran tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, betul. Semua adalah saudara, saling menghargai dan saling bareng-bareng lah. Bareng-bareng kita itu NKRI ya. Harga mati Pak. Padahal gitu. Ya gitu. Mungkin itu ya, mungkin pesannya sudah masuk, mungkin ada harapan untuk ke depan terkait dengan kegiatan Ramadan di masjid ini. Ya, semoga pada jamaah di sini istiqomah Pak sampai akhir Ramadan, karena kalau kita lihat ya biasanya tuh mereka kalau di Semarang loh Pak, di kota ya, nggak di masjid sini. Kalau di masjid saya lihat istiqomah Pak. Kalau di Semarang itu ketika tanggal 15 ke atas biasanya tuh kalah dengan zakat mall Pak. Oh, zakat mall, zakatnya kalah ya, mallnya menang. Jadi bukan semakin ke depan softnya habis Pak. Kalau di sini ini mudah-mudahan setelah ini nanti beliau ini dipanggil Trans 7 lah minimal. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustaz dari kepolisian ya. Nanti saya akan turut tempat beliau. Jin, pandungannya Pak. Nggih. Gitu ya Mas. Jin, mungkin itu salah sekilas. Mungkin lain waktu bisa kita sambung. Nggih, amin. Dan secara pribadi maupun dari S3 TV saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang penting sedulur dan selawasi. Nggih. Panten nggih. Sebagai salam penutup, salam S3. Sedulur Sugiarto. Selawase. Luar biasa. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Ila liqa ma'assalam. Amin.